Natmoy, Iya, kalau yang kita tahu kuntilanak tuh kan ya putih ya, iya, yang atau bahkan biasanya gitu ya. atau bahkan mungkin yang kita baru tahu atau at least gue deh baru tahu tentang kuntilanak kuntilanak merah gitu. Hmm. Tapi nih gue baru dapat cerita kuntilanak yang gue belum pernah denger sama sekali. Bahkan nih gue baru denger ada yang namanya kuntilanak hijau. Hijau. Nanti gue ceritain ya. Iya. Muibi. Iya. Cerita malam ini gue mulai dari sosok kuntilanak yang gambarannya tuh udah identik buat kita semua. Kuntilanak putih. Dan kenapa kuntilanak ini jadi yang paling identik? Karena pada dasarnya kuntilanak jenis ini tuh emang paling sering nampakin diri. Betul, udah banyak banget cerita yang kayak gitu sih. Kuntilanak yang notabene nih emang suka nakut-nakutin aja, gak yang sampai bisa nyelakain orang. Ini cerita dari sebut aja Amel. Dia ini mahasiswi rantau di Jogja yang bukannya dapetin kosan, dia justru dapet kontrakan rumah beberapa petak dengan harga murah di dekat kampusnya dia. Rumah yang sebenarnya tuh bersih, cuma emang udah lama kosong. Lebih tepatnya kosong dari manusia. Tapi gak pernah kosong dari makhluk gaib. Oke. Ini kejadian di pertengahan tahun 2017 lalu. Amel ini keterima di salah satu kampus di Jogja pakai jalur beasiswa. Bisa dibilang secara ekonomi keluarganya Amel nih biasa aja. Makanya pas keterima dan akhirnya berangkat ke Jogja, dia ini cuma dibawain duit pas-pasan. Tapi emang mungkin rezekinya dia, gak butuh waktu lama buat nyari tempat tinggal. Dia ini kayak langsung diarahin aja ke salah satu ujung gang sempit deket pasar dan rel kereta. Dan di sana udah ada rumah kecil kayak rumah tua gitu, tapi cukup bersih sama rapi. Di dalamnya udah ada beberapa perabotan yang keisi dan secara harga sesuai lah sama budgetnya si Amel. Makanya langsung diambil sama dia. Dan persis pas mau pakai rumah ini, si ibu pemilik rumah tuh cuma nitip pesen, "Mbak, rumah ini sempat kosong lama. Jadi kalau malam katanya suka ada suara-suara aneh. Tapi Mbak gak usah takut, itu bisa jadi cuma suara angin atau kucing aja." Di situ si Amel ngedengernya cuma senyum. Walaupun katanya pas si ibu ini pulang, Amel nih ngeliat kalau ibu ini tuh kayak ngusap kusen pintu rumah ini pakai kembang gitu, sambil kayak bisik-bisik pelan pakai bahasa Jawa. Jujur di sini Amel awalnya nganggep itu tuh kayak kebiasaan orang Jawa tua aja. Tapi pas Amel masuk ke kamar terus bersih-bersih, dia ini ngerasa kayak ada yang ngeliatin dia. Terus di kamar mandi, sudut plafonnya ini kelihatan lebih gelap, padahal lampunya tuh terang. Dan anehnya, ada wangi kembang kantil, tapi kayak semerbak gitu. Samar-samar, lembut, tapi nusuk. Padahal ya belum ada pewangi ruangan yang dipasang. Nah, udah tuh, minggu-minggu pertama semuanya kerasa biasa aja. Rumahnya kerasa adem, karena emang di sekitar situ juga banyak pohon. Tetangga sekitaran rumah juga pada ramah, tapi setiap Amel ngomong kalau dia tinggal di rumah itu, obrolan tuh jadi langsung keputus gitu aja. Mereka lebih milih cuma ngasih respon senyum ke si Amel. Tapi ada kebiasaan aneh yang hampir kejadian di setiap malam. Kucing-kucing tuh suka kayak ngumpul persis di belakang rumah sambil terus-terusan ngeong. Dan gak tahu kenapa, sampai suatu malam, pas Amel ini lagi begadang sambil ngerjain tugas, Amel tuh ngedenger pintu kamar mandinya dia tuh kayak berderit pelan gitu. Padahal dia yakin banget pintunya tuh selalu ditutup rapat. Amel di sini nyoba ngecek dan ternyata pintunya tuh emang udah kebuka dikit. Kayak ada angin yang ngedorong dari dalam lah. Tapi yang bikin merinding di lantai kamar mandi, ada bekas telapak kaki basah. Yang satu ngarah keluar, tapi satunya lagi tuh hilang. Terus di beberapa hari setelah itu, gangguannya ini makin jelas lagi Setiap malam Jumat, persis di setiap jam 2 pagi, katanya si Amel ini sering tiba-tiba kebangun gara-gara muncul bau kembang kantil. Lebih kuat lagi dari yang pertama kali dia cium. Dan wangi ini tuh muncul sumbernya dari arah balik dinding kamar mandi. Tapi makin deket sama kamar mandi, sekarang gak cuma ada bau doang. Lirih kedengeran kayak ada suara perempuan ketawa pelan. Si Amel nih gak berani buat langsung buka pintu. Dia takut kenapa-napa lah, apalagi dia sendirian kan. Pelan-pelan dia ngambil kursi buat dinaikin, terus ngintip dari lubang jendela di atas pintu. Tapi pas dicek,
Gak ada siapa-siapa Muy, kosong. Tapi baru juga Amel turun dari kursi, tiba-tiba ada suara. Aduh. Terus di situ Amel langsung buru-buru lah nempelin kupingnya ke tembok kamar mandi. Dan jelas banget, itu kayak suara nafas gitu. Kayak emang ada seseorang yang berdiri, posisinya tuh deket banget. Terus tiba-tiba langsung mati tuh listrik seisi rumah. Bener-bener gelap banget. Dan di dalam kegelapan itu, Amel nih ngeliat ada bayangan putih lewat depan dia. Bukan dari arah kamar mandi, tapi kali ini bayangannya ini tuh di ujung ruangan lain. Dan bukan bayangan biasa. Bayangannya ini kelihatan badannya tuh tinggi, rambutnya panjang, dan dia tuh gak nyentuh lantai Muy, Wow. Sampai puncaknya akhirnya datang juga nih di minggu ketiga Amel tinggal di sana. Amel di situ mandi agak maleman karena emang baru selesai lah ngerjain praktikum. Pas dia lagi keramas, di situ air keran tiba-tiba berhenti. Padahal ember dia juga airnya tinggal dikit. Pokoknya gak akan cukup lah nih buat bilas. Nah kebetulan tuas keran utamanya buat ngalirin air tuh ada di salah satu sudut kamar mandi. Akhirnya pelan-pelan dia ngelangkah lah sambil ngeraba-raba buat nyari handuk. Buat ngusap mukanya dulu lah biar bisa buka mata. Akhirnya kepegang tuh. Amel langsung ngelap mukanya. Tapi si handuk ini tuh beda teksturnya kayak biasanya. Beneran halus kayak kain, terus bau bunga. Tangan Amel makin ngeraba si handuk ini makin ke arah atas kan. Tapi pas makin ke atas kok jadi kayak ada rambut. Terus teksturnya kasar, lurus kayak sapu. Panjang banget gitu, gak keputus-putus rambutnya. Di sini si Amel mulai nyadar kalau ini tuh bukan handuk, tapi lebih ke orang berdiri di depan dia. Apalagi ditambah kedengeran ada suara nafas berat itu. Tanpa ngebersihin mukanya, dia maksain diri lah buat ngebuka mata. Walaupun udah pedes banget nih rasanya kena shampoo. Tapi pas ngelihat ke depan, di depannya ini tuh beneran jadi handuk Muy, Oke. Aneh banget lah di situ, nggak sesuai sama apa yang dipegang sama si Amel. Singkat cerita, ada satu malam si Amel ini nyoba cari tahu lah ke tetangga-tetangga sekitar dia. Dan katanya ternyata rumah itu tuh dulu sempat ditempatin sama bidan yang meninggalnya tuh nggak wajar. Oke. Katanya dia meninggal pas ngelahirin sendiri. Gak ada yang tahu nih sama kejadiannya, makanya gak ada yang nolongin. Terus si bayinya jadi meninggal juga. Dan kuburan bidan ini ada di pemakaman warga. Posisinya gak jauh di belakang rumah si Amel. Daerahnya tuh dipenuhin sama pohon-pohon. Dan setiap malam sering ada suara kucing. Amel makin takut, apalagi dia ingat kalau selama ini emang dia itu selalu ngebuka jendela belakang rumahnya yang ke arah pohon itu. Di situ Amel buru-buru balik ke rumah, dia lari ke arah jendela belakang. Dan bener aja, bau bunga selama ini tuh sumbernya bukan dari kamar mandi dia, tapi dari jendela belakangnya yang gak pernah dia tutup. Akhirnya langsung ditutup lah sama dia jendelanya. Jauh di depan dia, tiba-tiba tuh dia ngeliat ada siluet perempuan pakai baju putih berdiri di antara pohon. Makin lama makin ngedeket ke Amel tanpa jalan. Dan itu tuh kuntilanak Muy, Tangannya pucet, badannya basah, terus rambutnya tuh panjang nutupin muka. Dan si kuntilanaknya ini tuh kayak senyum pelan-pelan gitu. Mulutnya kelihatan gerak gitu. Dan walaupun masih jauh jaraknya, tapi suaranya tuh kayak nyampe di kuping Amel. Terus ngomong, "Kamu bisa bantu aku kan?" Sambil ditutup pakai senyum yang makin lebar. Wah, di detik itu juga Amel langsung lari ke ruang tengah. Dia mau keluar dari rumah, tapi pintu rumahnya ini tiba-tiba kayak kekunci sendiri. Di situ Amel terus-terusan teriak-teriak, tapi tetangganya kayak nggak ada yang denger dia. Dan pas Amel balik badan, kuntilanak yang sebelumnya masih di belakang rumahnya dia, tiba-tiba udah duduk di atas lemari ruangan. Dan kuntilanak ini natap ke Amel dari sudut ruangan. Mulutnya tuh gerak pelan-pelan, tapi nggak bersuara. Terus dia terbang turun pelan-pelan. Dan di sini badannya Amel benar-benar nggak bisa gerak sama sekali. Matanya panas, terus satu badannya tuh kayak menggigil gitu. Dan di sini kuntilanak ini tuh makin ngedeket, terus ngejerit panjang, nyaring banget. Dan saking nyaringnya, Amel gak kuat ngedengerinnya. Terus dia langsung pingsan gitu aja. Dan gak tahu gimana cara mereka tahu, tapi kebesokannya salah satu tetangga Amel ini nemuin Amel pingsan persis di belakang pintu. Amel buru-buru diselamatin, dan pintu rumah tuh terpaksa dijebol akhirnya. Untungnya si Amel ini gak kenapa-napa. Dan setelah hari itu, Amel langsung pindah rumah. Rumah ini juga katanya sekarang udah dikunci total, dibiarin kosong gitu aja.
Terus si Amel juga udah gak pernah diganggu lah sama si kuntilanak yang emang masalahnya belum selesai ini. Pokoknya dia tuh sampai sekarang masih nyari siapapun yang bisa bantu dia lahiran. Dan intinya satu pesan titipan dari Amel buat kita semua, apalagi yang lagi nyari tempat tinggal. Tolong hati-hati sama yang namanya tempat tinggal murah. Karena kadang yang murah itu justru bisa jadi yang paling mahal, karena harus dibayar pakai perasaan takut setiap malamnya. Cing, setuju gue. Tapi kayak gue lebih mikir ke si kuntilanak itu ya. Kan tadi lu bilang dia bidan ya, Nat. Iya benar. Dia tukang ngebantuin orang lahiran, tapi dia sendiri yang lahiran sendiri tuh sampai meninggal, akhirnya gentayangan kan. Iya, gak ada yang bantuin sama sekali. Gue sangat amat setuju memang dengan harga murah yang lo harus wanti-wanti gitu ya dalam hal apapun sih, nggak cuman rumah, barang-barang atau apapun, gak cuman karena mistis ya, tapi di balik harga murah pasti ada sesuatu yang harus lu bayar lebih gitu, walaupun bukan uang. Natmoy, Iya. abis kuntilanak putih, tingkatan berikutnya sesuai kepercayaan masyarakat tuh ada kuntilanak hitam. Oke. Mungkin kita pernah juga bacain cerita tentang sosok ini ya sebelumnya. Dan biasanya pasti berkaitan sama pesugihan atau prosesi saling serang balas dendam. Karena ya emang sosok ini tuh identik dengan hal itu. Makanya sosok ini tuh gak cuma neror, tapi bahkan bisa sampai nyerang. Kayak cerita kiriman yang bakal gue bacain ya. Cerita ini sebut aja dari Danu, yang gak tahu apa-apa tiba-tiba dia harus masuk ke dalam lingkar pesugihan itu. Dan yang bikin lebih sedih lagi adalah semua ini tuh kejadiannya sumbernya dari ibu angkatnya yang baru aja meninggal. Sosok ibu yang dari kecil tuh ngasuh si Danu ini. Jadi singkat cerita, ini cerita pengalaman dari Danu pas dia tiba-tiba tuh harus balik ke rumah masa kecilnya dia di salah satu desa dekat lereng bukit di Jawa Tengah. Danu nggak nyebutin detail tempatnya tuh di mana. Setelah bertahun-tahun gak balik dan bahkan bisa dibilang lost contact, akhirnya Danu tuh harus balik ke sana lagi karena si ibu angkatnya ini, sebut aja Bu Marni, itu meninggal mendadak. Sebenarnya anak angkat Bu Marni tuh nggak cuman si Danu doang, ada 3 sebenarnya. Danu, Mas Mono, sama Mas Sulis. Tapi karena yang lain tuh nggak diketahuin keberadaannya juga, makanya Danu lah yang dihubungin. Dia diminta buat ngejaga rumah sementara, ya mungkin sekitar seminggu. Seminggu yang akhirnya ternyata benar-benar kerasa lama buat Danu. Pas pertama kali balik ke rumahnya, suasananya tuh emang udah beda kata Danu. Dulu sih rame ya, tapi sekarang rumah tetangga-tetangga kanan kirinya si rumah almarhum Bu Marni ini udah pada kosong dijual. Jadi benar-benar nyisain Bu Marni yang ada di ujung desa. Jadi kayak tetangga-tetangga lain agak jauh lagi tuh rumahnya. Tapi Danu di sana tuh nggak sendirian, Natmoy. Ternyata ada anak kecil cewek yang entah itu siapa, suka datang terus pergi gitu aja di rumahnya itu. Setiap diajak ngobrol pun sama Danu, nggak ngejawab. Sesekali anak kecil ini juga lari-larian di dalam rumah, dan Danu udah nyoba buat ikut main kejar-kejaran gitu ya. Tapi anak ini tuh larinya cepet banget. Kayak masuk ke satu ruangan, hilang. Terus muncul lagi di ruangan lain, gitu-gitu terus. Sampai akhirnya pas azan maghrib kedengeran, si anak kecil ini udah nggak ada, nggak tahu kemana perginya. Danu sih mikir, oh mungkin dia pulang ke rumahnya nih. Tapi persis tengah malam, Danu kebangun gelisah, ada suara kayak kayu diseret gitu dari arah dapur. Pelan-pelan Danu ini pergi ke arah dapur, dan ternyata udah ada bekas telapak kaki anak kecil yang basah di beberapa sudut ruangan gitu. Danu pikir ini cuma halusinasi aja. Tapi gak tahu kenapa sejak kejadian ini tuh dia mulai ngerasa kayaknya ada yang gak beres nih sama si rumah ibu angkatnya ini. Udah tuh, hari-hari awal kerasa sepi, gak nyeremin. Danu mulai buat bebersih rumah. Di sana masih kesisa barang-barang perabotan Bu Marni. Plus, ada satu kamar baru yang dikunci di bagian belakang rumahnya. Kalau kata tetangga sih itu kamar anak angkatnya. Danu jadi bingung dong, soalnya ya dia tahu dia kan anak angkatnya Bu Marni. Dan emang cuma ada 3 orang itu doang, anak angkatnya. Seumur-umur pun gak ada yang pernah tidur di kamar itu. Dan dengan Danu yang kayaknya anak angkat paling kecil, di sini sih gue ngerasa kayaknya Danu tuh tahu, maksudnya yang keluar terakhir dari rumah ini kan gue nih. Harusnya nggak ada nih si kamar ini gitu loh. Danu mulai ngerasa tambah aneh. Apalagi katanya badannya tuh
kayak jadi kerasa berat, nggak kayak sebelumnya. Terus mulai muncul ruam-ruam hitam gitu di area punggung. Dan di malam keduanya ini, Danu kebangun lagi, Nat, Moy. Bukan karena ada suara kayu diseret, tapi kali ini ada suara gigi gemeletak gitu. Persis dari arah bawah tempat tidurnya. Coba dicek ke bawah kasurnya dia, gak ada apa-apa. Tapi pas Danu coba buat berdiri dari tidurnya, beberapa kuku kakinya tuh tiba-tiba patah tanpa sebab. Kayak sengaja dicopot gitu, berdarah sendiri. Aneh kan? Iya. Awalnya Danu gak tahu ini tuh ulah siapa. Bahkan buat bikin spekulasi tersangkanya pun ya gak bisa, karena dia kan sendirian di rumah itu. Dan gak ada tetangga yang mampir tadi malam, dari kemarin pun. Sampai akhirnya di malam ketiga, Danu bilang kalau dia tuh mimpi sesuatu. Mimpi yang mungkin jadi salah satu petunjuk dari semua hal aneh yang terjadi di rumah ibu angkatnya ini. Di mimpi itu, Danu tuh yang lagi tidur tiba-tiba ditarik gitu aja buat masuk ke dalam lubang gelap. Di dalam lubang itu udah ada perempuan berambut panjang. Dari atas sampai bawah serba hitam. Sampai-sampai Danu tuh gak tahu batas bagian tubuh sosok ini tuh di mana. Seingat Danu, pokoknya sosok ini tuh tanpa ngomong apa-apa, kayak neken muka Danu gitu ke tanah sambil maksa dia buat buka mulut. Karena sosok ini tuh kayak mau masukin cairan hitam pekat ke mulutnya Danu dari mulut si sosok ini. Padahal ini cuma mimpi, tapi kayak kerasa nyata banget. Orang bangun-bangun tuh tenggorokan Danu beneran panas kayak kebakar gitu, Nat, Moy. Sesekali dia tuh batuk kenceng pun kayak keluar flek darah gitu loh. Karena panik, pergilah Danu ke puskesmas desa. Tapi hasil pemeriksaannya ternyata ya nggak ada apa-apa. Dokter bilang Danu tuh sehat aja. Mungkin cuma stres, kecapean aja katanya gitu. Udahlah, pokoknya Danu tetap minta obat. Salah satunya buat bantu dia tidur, karena ya dia nggak mau kena teror lagi kan. Mending dia tidurin aja tuh. Udah tuh dia pulang, makan, lanjut bebersih rumah. Terus dia minum obat, berharap dia bisa tidur nyenyak. Tapi di malam ini malah gak bisa tidur, Nat, Moy. Jantungnya tuh kayak berdebar kenceng. Dan entah ini efek obat atau bukan, tapi di tengah-tengah dia maksain buat nutup matanya buat tidur, Danu malah ngerasa jelas banget dia tuh diperhatiin sama si sosok yang ada di mimpi dia. Sosoknya persis banget. Perempuan serba hitam berdiri di depan lemari. Tangan kirinya gak ada, kakinya gak jelas kayak kabur. Wajahnya tuh sebelah rusak, dan mulutnya tuh nganga lebar banget kayak sobek gitu mulutnya. Sosok ini ngejerit kenceng banget, terus pelan-pelan ngedeket ke arah Danu sambil ketawa kecil. Kuku jarinya tuh panjang banget, udah nempel di dadanya Danu malam itu. Gak ngapa-ngapain padahal, tapi di dada Danu tuh nyisain kayak bekas kelihatan banget 3 garis luka panjang gitu. Seakan-akan emang dibakar gitu loh. Danu bener-bener gak tahu nih apa yang dia alamin malam itu. Dan apakah itu mimpi atau beneran nyata gitu, Danu tuh gak tahu. Pun Danu juga clueless mau minta tolong ke siapa. Soalnya ya dia udah bertahun-tahun ninggalin rumahnya ini. Cuman ada satu nama yang Danu inget. Namanya Mbah Dakir. Dia adalah sesepuh di desanya ini, yang semoga masih hidup di pikirannya Danu. Untungnya meskipun udah tua banget, tapi ternyata Mbah Dakir ini masih hidup, Nat, Moy. Danu langsung kesana lah. Dia nyeritain apa yang dia alamin. Tapi belum juga selesai cerita, Mbah Dakir tuh langsung motong obrolannya si Danu ini dan bilang pakai bahasa Jawa yang artinya, ibumu, Marni, terlanjur main pesugihan. Syaratnya anak kecil. Makanya dia ambil anak orang, anak yang dipercaya hilang, padahal dikunci di salah satu kamar di rumahmu. Katanya gitu. Wah, dek, di situ tuh Danu jadi tambah lemes, apalagi pas coba dideskripsiin ciri-ciri anaknya ini tuh mirip sama anak perempuan yang lari-lari di hari pertama itu. Mbak Dakir di situ nambahin bilang intinya kalau Tumbal nggak dikasih upacara penutup, si kuntilanak hitam itu bakalan terus nagih, bahkan dari siapapun yang tinggal di rumahnya setelah itu. Nah berarti kan ya secara nggak langsung sekarang Danu jadi yang ditagih dong. Iya. Danu nggak terima, dia nggak mau tahu. Malam itu juga dia niat untuk pengen ngejebol kamar belakang itu, tapi boro-boro dilakuin, Nat, Moy. Katanya pas sampai di rumah, itu tuh badannya jadi demam. Dia gak kuat buat berdiri. Danu akhirnya cuma bisa tiduran di kamarnya aja. Nah tapi tahu gak? Tiba-tiba Danu ini kebangun tengah malam. Tapi kamarnya tuh kayak ganti. Bukan jadi kamar biasanya yang dia tempatin. Kamarnya tuh asing. Di sekeliling kasur tuh udah ada kayak piring-piring tanah liat isi kembang, air, sama potongan rambut. Ada lilin nyala,
dan hawa ruangan tuh panas banget. Dan sosok itu udah berdiri di pojok ruangan, Nat, Moy. Anjir. Rambutnya ngejuntai ke lantai, wajahnya gak kelihatan, tapi badannya tuh menghitam kayak luka bakar gitu loh. Pelan-pelan sosok ini ngomong pakai bahasa Jawa yang artinya, kamu hampir jadi gantinya. Katanya gitu. Abis itu kondisi makin chaos. Badannya Danu gak bisa digerakin, tenggorokannya tercekat, terus perutnya tuh nyeri kayak ditusuk-tusuk dari dalam gitu. Dan gak lama dari situ, kedengeran ada suara pintu didobrak dari luar. Pas kebuka, ternyata itu Mbah Dakir. Lagi megang kayak buku kitab kecil gitu, yang dibungkus pakai kain merah, sama lilin nyala dipegang sama si Mbah Dakir ini. Dan dari sini, Danu jadi ngeh kalau posisi dia tidur itu emang bukan di kamarnya sendiri, tapi di kamar paling belakang itu. Mbah Dakir kayak ngebut baca rapalan mantra, bener-bener kayak tarung sama si sosok ini. Rumah tuh kerasa kayak agak bergetar gitu. Suara ketukan keras tuh kedengeran bertubi-tubi. Terus gak lama kemudian, semuanya tuh jadi sunyi. Sosok kuntilanak hitam itu tuh hilang nembus langit-langit, ninggalin jejak hitam kayak asap hitam gitu loh, menjalar keluar atap. Barulah di keesokan harinya, Danu ini cabut pergi dari rumah ibu angkatnya itu. Atau lebih tepatnya dia udah gak mau lagi balik ke sana. Mungkin ini jadi alasan kedua kakaknya Danu tuh udah hilang kabar dan gak mau balik lagi. Kunci rumah sengaja dititipin ke Mbah Dakir, tapi ya meskipun gak ada luka baru, badannya Danu nih gak pernah pulih seperti semula. Dia tuh masih sering batuk darah tanpa sebab dan masih sering mimisan di tiap malam Jumat. Aduh, anjing. Gila. Berarti sampai akhir tuh masih belum selesai itu masalah pesugihan itu ya? Bisa jadi sih, atau mungkin emang ya jejak atau apalah sebutannya ya, emang kagak bisa hilang sama sekali gitu. Masalah dia tahu dari orang lain loh. Iya. Dari keluarga itu sakit anjing. Dinat. Gue yakin kalau sosok kuntilanak ini pun juga udah gak asing buat kita denger ya, apalagi buat paranoid juga. Kira gue kuntilanak yang lo ceritain tuh, yang kuntilanak hitam, kira gue tuh udah yang paling kuat. Tapi ternyata ada yang lebih kuat lagi dibanding hitam, yaitu kuntilanak merah. Dia tuh juga sama-sama kayak kuntilanak hitam, sama-sama terbentuk tuh atas dasar dendam juga. Bedanya kuntilanak merah ini percaya munculnya bukan karena cuman dendam pesugihan atau ilmu hitam, tapi sosok ini dikenal sebagai arwah korban kekerasan brutal. Nah biasanya sosok ini tuh muncul emang di lokasi-lokasi yang bisa dibilang kayak tempat tragedi berdarah atau kayak ada trauma gitulah di tempat itu. Ini gue bacain ya, ada satu paranoid yang ngirimin cerita ke kita namanya Almay. Kebetulan tahun lalu dia tuh sempat kerja di staf administrasi malam gitu di salah satu klinik di sekitaran Jabodetabek. Klinik yang sebenarnya kelihatannya normal, bahkan kayak baru modern rapi gitu, Nat. Semuanya aman-aman aja kecuali satu. Ada SOP yang nggak ketulis dan nggak pernah dikasih tahu sama pegawai-pegawai lain, yaitu SOP tentang imbauan kalau shift malam itu nggak perlu ke lantai 3. Nah alasannya sih karena di lantai 3 itu katanya lift itu tuh sering tiba-tiba stop di situ, padahal nggak ada yang pencet tombolnya. Nah kejadian ini terjadi masih di minggu-minggu awal si Alma itu kerja di klinik itulah. Kalau nggak salah malam kedua atau malam ketiga gitu kejadiannya. Alma itu masih belum cukup kenal lah sama teman-teman kantor barunya itu. Kenalan pun juga cuman sama kayak seniornya. Cuman di malam pertama itu pun juga karena kayak di shadow itu loh, kayak diajarin harus kayak gini gitu. Hari pertama udah beres, ya pas hari kedua, malam kedua dilepas dong sama seniornya. Akhirnya Alma itu disuruh nyoba buat lembur sendirian. Dan dari situlah akhirnya teror-teror tuh mulai nongol tuh. Di klinik ini tuh emang setiap poli secara bergantian punya jadwal praktek masing-masing. Tapi semuanya itu maksimal tuh selalu selesai atau tutup jam 8 malam. Jadi after jam 8, dokter-dokter tuh pasti pada pulang. Dan si klinik ini tutup. Di malam itu, sambil megang daftar jadwal praktek dokter, Alma itu nyoba ngitung jumlah dokter yang pamitan sama dia sekalian kayak inget nama-namanya biar apal gitu. Secara jumlah sama, daftar yang dia pegang ada 5 orang dan yang pulang pun juga 5 orang. Harusnya kosong. Mulai tuh si Alma itu kayak patroli keliling sekalian bersih-bersih lah. Nah tapi katanya pas dia ngelewatin salah satu ruang konsul di lantai 3, lampunya tuh kelihatan kayak masih nyala gitu Nat. Walaupun gak gitu terang ya. Dan dari kaca ruangan pun juga kelihatan emang ada kayak cewek gitu lagi duduk, bajunya merah, beneran kayak lagi konsul.
si Alma itu mikirnya si pasien ini emang janjian sama dokternya di luar jadwal biasanya. Tapi anehnya di papan nama depan ruangan ini itu tuh nggak ketempel nama dokter Nat, nggak ada identitasnya gitu. Dan itu nggak mungkin, soalnya ruangan-ruangan yang emang nggak ada nama dokternya biasanya emang kosong, nggak kepake, bukan jadi kayak ruang praktek gitu. Tapi namanya juga pegawai baru, Alma yang nggak enak lah buat ngetok masuk ke dalam ruangan itu kan. Ditungguilah di depan tuh sama Almay. Hampir sekitar 40 menitan lebih, si cewek ini nggak keluar-keluar dan masih dengan posisi yang sama. Duduk anteng lihat ke depan, badannya nggak gerak, mulutnya pun juga nggak gerak. Jadi jatuhnya kayak bukan konsul gitu loh. Pelan-pelan Alma itu mulai ngetok pintunya, tapi nggak direspon. Akhirnya dibukalah tuh pintunya secara kayak paksa gitu. Dan pas dibuka Nat, itu ruangan berantakan kayak semi gudang sementara. Dan ternyata tuh emang beneran bukan ruang praktek. Dia kaget, dia langsung tutup pintunya. Dan pas dilihat ke arah kaca lagi, dan sama Nat, masih sama apa yang dilihat sebelumnya. Masih ada sosok cewek duduk anteng. Padahal pas dibuka sama Almay, pas dia lihat langsung ke ruangan itu, gak ada siapa-siapa. Almay merinding, tanpa pikir panjang akhirnya dicabut lah tuh. Kayak dia mau ngelarin patroli malam itu. Di hari berikutnya itu, si Alma itu ngobrol lah sama penjaga seniornya itu, si Mas Prima namanya, tentang lantai 3 ini. Tapi Mas Prima di sini nggak jawab apa-apa, dia cuma bilang kayak gini Nat. Pokoknya kalau kamu denger suara atau ngeliat apapun malam-malam, jangan direspon, itu bukan buat kita. Anjir. Dah cuma ngomong gitu doang. Jelas Alma juga masih clueless lah, kayak dia nggak ngerti maksudnya apa dan nggak kejawab juga gitu loh, lantai 3 tuh ada apa kan. Yang ada mulai tadi malam, Alma itu jadi kayak makin ngerasa diawasin setiap dia lagi shift malam. Dari arah manapun lah. Sampai beberapa hari berikutnya, klinik itu tuh bisa dibilang kayak chaos banget. Pasien tuh membludak, jadwal praktek dokternya pun juga kayak kejar-kejaran sama tempat lain. Makanya after beres praktek, dokter-dokter tuh pasti langsung kayak buru-buru pergi. Dan Almay jadi dapat tugas buat ngeberesin setiap ruangan prakteknya. Kalau nggak salah ini tuh di poli kandungan, itu pokoknya di lantai 3 aja. Katanya Almay tuh pas dia coba ngerapin ruangannya, tiba-tiba stetoskop itu tuh yang baru dia gantung jatuh dengan sendirinya. Pas diambil sama Almay dan pas diangkat, alat itu berdetak Nat. Persis kayak ada detak denyut jantung gitu loh, kayak duk, duk, duk. Tapi lama-lama cepet kayak duk, 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 gitu. Tiba-tiba kayak listrik tuh tiba-tiba mati, kayak kena pemadaman gitu. Dan lantai 3 beneran jadi kayak gelap total. Dan karena AC-nya pun juga ikut mati, ruangan tuh jadi kayak lembab dan kayak kecium bau amis gitu. Almay mulai panik, dia larilah keluar ruangan kayak sambil sesekali nabrak meja karena kan gelap banget kan, gak kelihatan apa-apa kan. Dan dia lihat di depan mata dia cuman ada satu cahaya nyorot, pokoknya kayak dari lantai itu, lantai 3 ya. Arahnya tuh dari toilet perempuan yang udah kebuka. Larilah dia ke arah ruangan itu kan, karena kan yang terang cuman itu doang. Almay masuklah tuh ke sana. Dan tau gak Nat, tiba-tiba keran di wastafel samping Almay itu kayak keputar-putar sendiri, jadi kayak nyala mati gitu. Nengoklah langsung dia ke samping, ke arah cermin sebelahnya. Langsung Nat, Alma itu kaku banget karena dia ngelihat udah ada perempuan pakai gaun merah. Sekilas tuh beneran mirip banget sama sosok cewek yang dia lihat di ruangan waktu pas kemarin itu. Tapi bedanya, kali ini dia bisa ngeliat jelas banget karena si sosok cewek ini berdiri di samping dia. Mungkin kayak cuma selisih beberapa jengkal doang lah. Kepalanya nunduk, perutnya sobek, ususnya tuh jadi kayak ngejuntai gak beraturan gitu. Darah tuh sedikit demi sedikit pun juga kayak keluar dari arah perutnya gitu ke lantai. Dan jelas banget lah si Alma bisa ngeliat kalau sosok ini itu tuh kuntilanak merah. Kuntilanak ini langsung kayak jerit kencang banget. Dan setelah itu persis lah bunyi saklar tuh langsung kayak gerak gitu. Kayak kesannya tuh udah kayak ada suara hidup lah. Tandanya listrik udah nyala. Tapi pas dilihat sama Almay, lampu lantai 3 itu tuh gak ikutan nyala, beneran gelap. Larilah tuh dia keluar dari toilet perempuan. Dia lari ke arah lift yang kebetulan juga udah nyala. Dia masuk lift, pencet-pencet tombolnya. Yang penting tuh dia kayak turun lah karena dia udah takut gitu. Kenapa dia panik banget? Karena orang kata Alma itu dari kejauhan dia ngeliat ya, si sosok kuntilanak merah ini masih di toilet yang tadi sih, tapi posisinya berubah. Dia gak berdiri, tapi sekarang jadi kayak kayang gitu, dengan kondisi yang penuh darah dan perutnya tuh sobek kemana-mana. Terus yang gila, tiba-tiba Almay lihat sosok ini tuh ngerangkak cepet banget ngejar Almay ke arah lift. Anjir. Sambil terus baca doa, Alma tuh mencet-mencet lah sembarangan tombol liftnya. Yang penting dia udah nutup dan keluar di lantai 3 gitu. Dan syukurnya pintu ketutup dan geraklah turun dia. Tapi pas di lantai 1, bukannya pintunya kebuka, lift ini tuh jadi malah kayak naik lagi ke lantai 3. Dan bener Nat, pintunya kebuka lagi tapi di lantai 3. Pas kebuka sih gak ada apa-apa, cuma gelap banget gitu. Dikira aman.
Nah baru juga Almay pelan-pelan jalan buat maju ke depan, buat kayak mau mencet tombol liftnya lagi buat turun. Dari kegelapan tuh kayak ada tiba-tiba nongol nih, tangan putih pucet, kukunya panjang banget nyengkram kakinya Almay. Oke. Gak cuma jatuh, si Almay tuh beneran sampai keseret Nat. Wih. Beneran kayak keseret dan Almay tuh gak bisa ngelawan lah. Dia keseret ke arah ruangan poli kandungan tadi. Makin dekat poli kandungan, suara tangisan bayi tuh jadi kayak tiba-tiba mulai kedengeran, makin lama makin nyaring. Dan lampu emergency tuh tiba-tiba mulai hidup, kedap-kedip gitu. Pokoknya pas akhirnya Almay tuh masuklah ke ruangan itu dan berhenti tuh di dalam ruangannya, poli kandungan itu tuh. Dan persis di meja tindakan depan Almay itu juga, sosok kuntilanak itu udah berdiri. Matanya merah, darah dan organ dalam perut itu kemana-mana. Dia cuma nunjuk jari panjangnya ke arah perut Almay sambil bilang, "Semua ibu udah lupa, tapi aku tidak. Ibuku belum mengakui." Maksudnya? Nah, nggak tahu tuh, karena abis ngomong kayak gitu, si sosok kuntilanak merah itu hilang gitu aja, Nat. Sosok itu hilang tak kemana, tapi perasaan trauma Almay itu beneran kayak nggak hilang-hilang sampai sekarang. Dan karena kejadian ini, dia besokannya cerita ke Mas Prima akhirnya minta maaf lah ke Almay. Dia bilang lah kayak maaf banget karena dia belum cerita terus terang tentang kayak sejarah poli kandungan ini. Ternyata dulu, di awal berdirinya klinik ini, katanya tuh sempat ada pasien jalanin prosedur pengguguran diem-diem karena desakan orang tuanya. Tapi di tengah-tengah proses dibersihin, si cewek ini malah kabur. Jadi kayak gak sepenuhnya selesai gitu loh. Nah konon katanya, janin yang gak diputus energinya bisa jadi kayak rawa merah gitu, kayak nyari sosok induknya terus gitu lah. Mas Prima cuma nutup bilang kayak, yang belum lahir tapi udah ditolak, biasanya tuh jadi yang paling mudah marah. Aduh. Nah walaupun si Mas Prima ini udah minta maaf ke Almay ya, tapi Almay itu tetap resign karena ya alasan kesehatan mental lah. Karena dia kan udah trauma banget kan. Dan persis di hari terakhir Almay pamitan, Mas Prima tuh nyamperin dia, ngasih kayak sapu lidi kecil yang dibungkus kain putih. Dan si Mas Prima bilang, kalau malam-malam Almay itu denger langkah kaki kecil, jangan lupa taruh langsung di depan pintunya. Anjir, jadi berarti masih ada kemungkinan si Almay ini diikutin dong sama sosok itu. Iya mungkin, makanya kayak dititipin sama Mas Prima tuh yang inilah nih si sapu kecil itu kan. Iya, sapu lidi itu. Maksudnya sampai rumah gitu? Iya. Sampai rumah dia sendiri? Anjir, males banget. Muibi. Iya. Ternyata yang namanya setan itu tuh emang gak mandang bulu kalau emang dia tuh menampakin diri. Mau lo cewek, cowok, mau lo tua atau muda, bahkan masih anak-anak pun, kalau emang lagi apes, ya akan apes. Kayak si pengirim cerita kali ini, namanya tuh Feby. Dia punya pengalaman mistis juga sama sosok kuntilanak. Bedanya, ini tuh kuntilanak abu, Muy, Bi. Baru denger gue ada kuntilanak abu. Iya, sama Muy, gue juga baru denger. Nah, katanya kuntilanak abu ini tuh bisa dibilang kuntilanak paling gak stabil keberadaannya. Atau sering juga disebut arwah bingung. Kenapa gitu? Karena sosok kuntilanak ini tuh sering gak nyadar kalau mereka ini tuh udah jadi arwah. Dan mereka tuh juga gak tahu kalau mereka ini udah mati. Yang serem dong ya. Iya. Terus si Feby di sini juga gak ngeh. Karena pada saat itu dia tuh juga masih kecil. Masih pengen nyari temen lah sebanyak-banyaknya. Dan ini kejadian pas Feby masih kelas 2 SD. Udah lumayan lama. Waktu itu Feby ini baru pindah ke rumah kontrakan di pinggir Jakarta. Terus persis di depan rumahnya ada lapangan tanah kosong. Jadi di area situ tuh cuma ada rumah kecil Feby sama ada satu lagi rumah tua yang gak pernah kelihatan penghuninya. Dan karena gabut, Feby jadi sering main sendirian di lapangan depan rumahnya. Lapangan yang pada akhirnya nih mempertemukan si Feby sama anak perempuan seumuran dia. Namanya kita sebut aja Tiwi. Rambutnya panjang, bajunya abu-abu lusuh, tapi dia baik dan banyak cerita, banyak ngomong gitulah. Hampir setiap sore menuju maghrib, Feby sama Tiwi ini main di lapangan. Selalu di waktu-waktu ini karena Tiwi tuh baru muncul di jam-jam segitu, gak tahu kenapa. Dan yang anehnya lagi, setiap Feby pulang karena udah maghrib, si Tiwi ini gak pernah ikutan pulang. Dia cuma suka senyum aneh, terus ya udah lari-larian aja sendirian di tengah lapangan. Yang Feby tahu di situ tuh
bayangan Tiwi ini sering kelihatan atau kayak keluar masuk dari rumah yang di sekitarnya. Rumah yang gak pernah kelihatan ada penghuninya itu. 2 minggu tinggal di sana, Feby akhirnya cerita ke orang tuanya soal si Tiwi ini. Tapi bapak sama ibunya cuma bilang, "Loh Dek, seingat bapak sama ibu di sini nggak ada anak yang namanya Tiwi." Di situ Feby bingung. Dia mikir mungkin Tiwi itu anak ART dari tetangganya. Feby akhirnya nyoba ngajak keluar rumah lah si orang tuanya ini. Terus nunjuk ke arah rumah tempat Tiwi sering keluar masuk. Dan bapaknya di situ langsung bilang kalau ternyata rumah itu tuh kosong, udah 5 tahun gak dihuni. Awalnya Feby masih gak percaya, apalagi di sore hari tuh dia ketemu terus sama si Tiwi. Feby cerita nih ke Tiwi, sekalian nge-confirm lah. Tapi Tiwi cuma jawab, "Jangan cerita ke orang lain ya Feby, mereka gak tahu aku tinggal di sana. Mereka juga gak bisa masuk ke rumahku." Ya namanya di situ Feby juga masih kecil, dia gak ngerasa takut lah sama si Tiwi. Soalnya seumuran juga kan kayak teman main. Pokoknya singkat cerita, setiap jam 4 sore mereka rutin lah buat ketemu dan main bareng. Tapi di sini Feby udah mulai ngerasa aneh nih Moebi. Feby main cuma sebentar aja, paling 30 menit. Tapi pas pulang, langit nih kayak udah gelap yang udah berjam-jam gak pulang gitu. Dan ada satu sore, Feby sama Tiwi ini main petak umpet. Yang jaga si Feby. Di situ jujur Feby kesel soalnya si Tiwi ini selalu pilih buat ngumpet di tempat-tempat gelap. Dan langit juga udah mulai gelap. Tapi di situ nggak butuh waktu lama lah, paling 20 menitan dari kejauhan, Feby ngeliat ada Tiwi lagi berdiri ngebelakangin dia. Di situ Feby yakin itu tuh Tiwi karena posturnya mirip dan kelihatan gerak-gerak. Akhirnya disamperin tuh sama Feby. Bahkan sampai beberapa meter sebelum sampai, Feby masih yakin kalau itu tuh Tiwi. Tapi tahu nggak? Pas nyoba dipegang pundaknya, terus badannya diputar ke arah belakang, itu tuh cuma batang pohon pendek yang udah berdiri seimbang dengan sendirinya gitu. Terus jatuh. Pokoknya di sini Feby merinding banget lah. Dia langsung lari buat pulang ke rumah. Dan bukannya langsung istirahat, sesampainya di rumah, Feby ini langsung dimarahin sama ibunya. Soalnya baru pulang ke rumah sekitar jam 8-9 malam. Di situ aneh banget. Terus si ibu tuh juga bilang kalau dari tadi ibunya nih ngeliat Feby tuh cuma diem, duduk, bengong di lapangan dari sore sampai maghrib sebelum dia akhirnya hilang dari pandangan. Tapi kan dari tadi Feby main petak umpet bareng Tiwi kan. Dan abis itu ibunya ini langsung ngebawa Feby buat dimandiin dan dibersihin lah. Soalnya takut kenapa-kenapa. Dan setelah ibunya laporan ke bapaknya, untuk beberapa waktu ke depan Feby dilarang lah buat main sore-sore ke lapangan depan rumahnya. Tapi masih di malam yang sama ini, Feby ngerasa kayak ada yang ganjil. Gak tahu kenapa. Pas Feby masuk ke kamarnya yang serba terang cahaya itu, dia kaget banget Bi. Katanya persis di ujung kamarnya ini udah ada sosok berdiri, diem, rambutnya panjang nutupin muka, terus bajunya tuh basah dan di bawahnya kayak ada genangan air lumpur gitu. Dan pas dia lihat lagi, ternyata itu tuh Tiwi. Terus pelan-pelan si Tiwi ini tuh ketawa-tawa, tapi kayak ketawa kuntilanak gitu. Tapi suaranya tuh lebih lirih dan lebih cempreng kayak anak-anak gitu. Tiwi pelan-pelan terbilang, "Rumah kamu terang banget, enak gak kayak rumahku. Besok jangan lupa main lagi ya Feby." Di situ Feby kaget dong, takut. Dia teriak kenceng manggil bapaknya. Tapi bersamaan sama bapaknya ngebuka pintu kamar, Tiwi langsung lari nembus tembok kamarnya terus hilang. Di sini Feby mulai takut lah sama Tiwi. Tapi dia juga bingung karena ya percaya gak percaya, Tiwi ini tuh sosoknya baik. Dan misalnya beneran setan, sejauh ini dia gak pernah ngeganggu Feby selain ngajak main. Dan karena sekarang ibunya juga jadi khawatir, ibunya akhirnya nyari tahu lah ke tetangga sekitar tentang apa yang dialamin sama Feby. Tapi intinya, kalau kata warga sekitar, sosok anak kecil perempuan yang ngenalin dirinya sebagai Tiwi tuh udah jadi semacam cerita lama di perumahan itu. Jadi gak tahu nih sebenarnya itu tuh siapa dan alasannya kenapa. Tapi ya warga cuma percaya kalau sosok ini tuh kuntilanak abu-abu. Emang udah ada bahkan sebelum perumahan ini tuh dibangun. Dan sekarang sosok ini kayaknya emang berhubungan sama rumah kosong sekitaran rumah Feby itu. Dan bener Bi, warga sekitar tuh juga pada nitip ke ibunya Feby buat ngejagain Feby. Karena katanya si arwah kecil ini tuh belum pergi. Dan setiap sore tuh sering ngajak main anak-anak kecil di sekitar. Nah di waktu yang bersamaan sama ibunya keliling ke tetangga barusan ini, si Feby ini ngerasa gabut di rumah.
Dan masih sekitar jam 3 sore, masih terang. Akhirnya si Feby diem-diem gak izin, dia keluar rumah buat main dan nyari teman di lapangan itu. Tapi ya ujung-ujungnya bisa ditebak lagi. Feby ketemunya malah sama si Tiwi lagi. Tapi kali ini, kata Feby, mukanya Tiwi ini tuh lebih pucat dan dingin dari biasanya. Di situ Tiwi ngajak main petak umpet, dan Feby mau aja tuh. Giliran si Feby jaga, dia nyoba nyari Tiwi tuh gak ketemu-ketemu. Sampai tiba-tiba dia diarahin masuk ke halaman rumah kosong gitu. Dan gak cuma sampai situ Bi, katanya langit juga jadi secepat itu, jadi gelap. Terus pelan-pelan pintu rumah itu tuh kebuka dengan sendirinya. Terus ada suara kayu yang annoying banget. Dan setelah kebuka, Feby jelas banget bisa ngeliat di depannya dia ini tuh udah ada ruangan gelap penuh sama boneka rusak. Terus ada cermin gede yang gak mantulin bayangan gitu. Cermin ini pelan-pelan tuh kayak gemeter. Terus dari arah dalam cermin kelihatan ada bayangan abu-abu gitu lagi ngelayang, makin ngedeket, terus keluar gitu aja dari cermin. Dan lagi-lagi itu tuh Tiwi. Tapi kali ini rambutnya tuh panjang, kering kayak rumput. Terus pas pelan-pelan dia ngangkat kepala, mukanya nih rusak, terus matanya kosong, dan ada semacam tanah gitu netes dari mulutnya Tiwi. Terus di situ si Tiwi bilang, kalau kamu gak main lagi sama aku jadi sendiri lagi. Udah, pokoknya detik itu juga si Feby langsung kabur pulang ke rumahnya. Dan untungnya di tengah perjalanan pulangnya ini, dia ketemu sama ibunya, yang ternyata udah beberapa jam dia tuh nyariin keberadaannya si Feby ini. Feby benar-benar udah dilarang sama orang tuanya buat main sendiri di lapangan rumahnya ini. Ya meskipun pengalaman ini tuh udah lama banget kejadiannya, tapi Feby ini masih bakal selalu ingat. Bahkan bayang-bayang mukanya dan penampilan Tiwi aja tuh sampai sekarang masih kebayang sama Feby. Tapi rumah itu katanya sekarang udah dihancurin buat dibangun minimarket. Feby juga udah ngerantau, tapi sesekali kalau pulang ke rumahnya itu, Feby masih suka sengaja duduk sore-sore di lapangan tadi. Karena katanya kadang-kadang pas cahaya sore tuh makin gelap, Feby masih bisa ngerasa ada orang yang ikutan duduk di sebelah dia, diem aja. Anjir, itu padahal cerita kan cerita waktu pas dia masih kecil ya. Berarti waktu pas dia udah gede, dia pun juga mancing banget buat ketemu lagi sama kuntilanak abu-abu itu ya. Iya, mungkin dia kayak kangen sama keberadaannya kali ya. Teman kecilnya gitu Iya. ya. Iya, teman kecilnya arwah gitu. Tapi tadi lu bilang rumahnya si Feby ya? Iya. Udah jadi minimarket. Oh bukan, rumahnya si Tiwi udah jadi minimarket. Si rumah kosong Satu itu. daerah itu kan? Iya betul. Di daerah mana? Jakarta, pinggiran. Pinggiran Jakarta. Rumahnya jadi minimarket. Gimana tuh kira-kira ya? Natmoy. Ya. Jujur gue baru tahu nih ya, ternyata di luar sana tuh ada beberapa masyarakat lokal yang percaya akan kehadiran kuntilanak hijau. Gak tahu ini akan jadi kayak gimana wujudnya. Tapi pas dengar kata hijau, yang ada di pikiran gue sih langsung mengarah ke sosok yang identik juga sama warna itu, yaitu sosok Nyi Roro Kidul, si Ratu Pantai Selatan itu kan. Dan ternyata benar Natmoy, ternyata emang ada irisannya. Ini cerita tentang novel ya, yang kebetulan pas dulu sempat pergi liburan ke daerah pesisir selatan Jogja, tepatnya di sebuah dusun kecil yang gak mau disebutin namanya. Tapi tempatnya itu di antara Bantul dan Kulon Progo. Cerita tentang sosok hijau yang selalu memanggil dari arah laut. Ini gue bacain ceritanya ya. Di sini novel gak sendirian, dia ditemenin sama 2 orang temennya, namanya Dimas dan juga Argani. Mereka bertiga ini pada dasarnya emang punya hobi yang sama, yaitu traveling, sekaligus motret pemandangan atau apapun yang ada di tengah perjalanan mereka. Terus ada satu waktu, lupa sumbernya dari siapa, tapi intinya mereka ini dapat saran ide gitu buat nyobain jalan-jalan ke pesisir pantai selatan. Karena katanya pengalaman dan apapun yang bakal dilihat di situ magis banget. Dan setelah melalui diskusi, akhirnya mereka sepakat buat pergi ke sana pas lagi sama-sama libur kuliah pada saat itu. Sekalian buat dokumentasi budaya lokal lah. Mereka pergi ke salah satu dusun nelayan, nginep di rumah warga di sana. Dusunnya ini sunyi dan tenang, Natmoy. Penduduknya ramah, lautnya luas, dan anginnya kenceng banget bahkan pas siang hari. Warga sih bilang kalau angin dari laut ini itu seringkali bawa suara. Kadang suara manusia, kadang juga bukan suara manusia.
Pokoknya ada satu pesan dari sesepuh desa pas mereka datang. Pesannya tuh gini, pantai ini bukan buat tempat main mas. Kalau pas ada angin dari darat dan mas pakai baju hijau, jangan ngedeket ke garis ombak. Nah, pantai di dusun ini dikenal sebagai pantai ijo. Bukan karena warna air yang benar-benar hijau ya, tapi ini karena katanya aliran air di pantai ini tuh ngalir lurus langsung ke Lorong Ratu di selatan. Oke. Novel kirain larangan soal warna hijau ini cuma mitos klasik lokal aja. Tapi dari pertama kali mereka datang, mereka beneran gak ada sama sekali orang yang pakai pakaian warna hijau. Semua warga tuh beneran patuh. Sampai ada satu sore nih ya, masih di hari-hari awal mereka di sana, Dimas ini bilang kalau dia tuh ngelihat ada sosok perempuan lagi berdiri bener-bener di garis pantai, jauh dari mereka. Tapi deket banget sama ombak-ombak gede. Oke. Rambutnya tuh panjang banget, pakai kebaya hijau tua, dan gak gerak sama sekali. Dimas buru-buru lari ngedeket ke si perempuan ini. Tapi pas makin deket, katanya sosok ini udah gak ada, Nat, Moy. Gak ada jejak kaki, gak ada bekas basah dari pasir juga. Gak lama dari situ pun, Novel sama Argani lari nyusul Dimas. Dan pas Dimas nyeritain apa yang dia lihat barusan, teman-temannya malah ketawa di situ. Mereka belum pada sadar kalau laut tuh lagi ngebuka matanya, dalam tanda kutip. Oke. Di malam harinya, pas mereka ini lagi tidur, Novel nih kaget karena dia dibangunin sama Argani yang kelihatan panik banget. Gak tahu kenapa, mukanya beneran pucat. Dan di situ Argani cuma bilang kalau dia ini mimpi. Dia duduk di sebuah pertunjukan wayang, tapi bukan jadi penonton, Nat, Moy. Di mimpinya ini, dia itu jadi salah satu wayangnya. Dan semua penonton di hadapannya tuh kelihatan real banget, tapi pada nggak punya wajah. Anjir. Novel langsung ngeliat ke arah kamar Dimas, dan Dimas juga udah nggak ada di kasurnya. Ternyata Dimas ini udah berdiri persis di depan pintu belakang. Katanya, dia ini kebangun dari tidurnya gara-gara dia ngedengar ada suara gamelan dari arah belakang rumah. Terus ada bau bunga melati yang kuat banget muncul gitu aja. Padahal ya di sana cuman ada pohon pandan sama semak liar doang. Dan pas akhirnya coba sama-sama keluar ke belakang rumah gitu ya, kelihatan banget kalau ada jejak-jejak kaki kecil. Seolah-olah emang ada orang yang jalan dari arah pantai ke depan pintu. Tapi pasirnya tuh warnanya kehijauan gitu. Udah tuh, pas mereka nggak mau mikir yang aneh-aneh pokoknya ya, mereka sholat lah. Terus lanjut tidur lagi. Keesokan harinya, waktu yang ditunggu-tunggu datang nih. Hari itu bakalan ada upacara sedekah laut. Novel, Dimas, sama Argani ngajuin diri buat ikut jadi tim dokumentasi acaranya. Warga pada bawa sesajen gitu. Ada kepala kerbau, bunga 7 rupa, pisang raja, dupa, dan gulungan kain hijau yang diselimutin sama daun pandan. Kata sesepuh, kain ini tuh jadi lambang janji. Harus dikembalikan ke laut agar laut tetap tenang, kata gitu. Oke. Pokoknya kalau sampai kain ini dibawa orang atau nggak balik, berarti bakalan ada yang datang buat ngejemput. Nah tapi di malam itu, abis selesai acara, Novel kaget banget, Nat, Moy. Katanya di tengah malam, angin tuh ngedorong jendela rumah inap mereka sampai kebuka. Terus pelan-pelan, Novel ngeliat ada ujung kain basah, warnanya hijau, kayak udah nempel di ambang pintu gitu. Novel ngucuk-ngucuk matanya, tapi nggak ada apa-apa setelah itu. Mungkin dia salah lihat kali, dia mikirnya kayak gitu. Tapi setelah hari itu, Novel jadi ngelihat sosok ini tuh untuk pertama kalinya. Novel lagi mandi, malam-malam pokoknya di situ. Di rumah cuma ada Dimas, karena Argani itu lagi keluar cari makan. Dari awalnya nyalain keran, bau aroma anyir sama tanah tuh sebenarnya udah mulai kecium. Cukup kuat, tapi ya Novel masih coba untuk cuek. Terus pas Novel nggak sengaja nunduk ke arah bak mandi, katanya ada yang aneh, Nat, Moy. Air dalam baknya ini kayak gerak-gerak gitu, kayak goyang kena gempa, terus ngebentuk semacam kayak ombak-ombak kecil. Dan jauh di dasar bak itu muncul ada kayak gumpalan rambut hitam kusut. Dan rambutnya itu panjang. Terus rambutnya itu kayak melambai pelan-pelan seolah-olah ngambang di bawah air. Sama Novel diambil lah si gumpalan rambut ini, karena takutnya ngehambat aliran air kan. Tapi pas coba ditarik kok berat banget rasanya, kayak nyangkut gitu. Novel coba tarik lagi yang lebih kuat gitu ya, sampai biur tiba-tiba. Gumpalan rambut itu ketarik, atau lebih tepatnya keangkat. Tapi di bawah rambut itu, Nat, Moy, ada kepala. Wajahnya tuh samar, dengan mata putih, dan rambut nutupin separuh wajahnya gitu ya. Dia berdiri gak gerak,
Malah cuman kayak ketawa nyaring kayak kuntilanak gitu. Ih. Dan air bak tuh pelan-pelan warnanya jadi berubah agak kehijauan gitu. Noval teriak ketakutan. Dia langsung lari nyamperin Dimas yang gak ada di dalam rumah. Pas dicari-cari, Dimas ini udah duduk diem bengong di pinggir pantai. Dipanggil-panggil sampai diajak ngomong juga gak ngejawab. Pandangannya beneran kosong si Dimas itu. Tapi ya untungnya gak lama dari situ Argani balik ke rumah terus nenangin Noval. Pokoknya makin hari Dimas ini makin aneh. Tiap malam katanya Dimas ini tuh sekarang kalau tidur posisinya beneran harus ngadep jendela yang ngarah persis ke arah laut. Dari situ Noval jadi mulai khawatir sama Dimas. Diem-diem dia masuk ke kamarnya buat semacam ngebongkar tas sama lemari gitu. Dan tahu apa yang ditemuin? Ada kain hijau yang dilipat gitu di dalam laci lemari Dimas. Pas coba ditanya ini dari siapa, Dimas pokoknya cuma jawab, waktu upacara dia bilang kain ini buat aku, kata gitu. Dia siapa coba? Nggak tahu kan? Kondisinya pokoknya udah mulai nggak enak. Noval sama Argani sepakat buat nyimpen kain hijau tadi buat besok dikasih ke sesepuh desa. Tapi belum juga ganti hari nih. Malam itu persis tuh malam purnama. Angin laut tuh masuk ke dusun beneran kayak nafas panjang gitu, dingin banget. Tepat jam 2 pagi, brak, pintu rumah tuh kebuka gitu aja. Noval sama Argani refleks bangun dari tidurnya dan sadar kalau Dimas nih udah gak ada di rumah. Panik dong mereka berdua. Detik itu juga Noval sama Argani langsung keliling sekitar rumah buat nyari si Dimas, tapi gak ketemu juga. Mereka langsung lari nyusurin pantai, dan jauh di garis ombak kelihatan ada siluet badan jalan pelan gitu. Secara postur mirip banget sama Dimas. Tapi dari arah belakangnya pelan-pelan muncul sosok perempuan berjubah hijau, gak nyentuh pasir, tapi rambutnya tuh ngejuntai menyapu air. Kesannya jadi kayak kejar-kejaran gitu sekarang. Noval sama Argani nyepetin larinya, tapi sosok itu tuh kayak langsung nyengkram siluet Dimas, ditarik, terus dijatuhin aja gitu ke arah depan, kegulung ombak terus hilang. Pas Noval sama Argani sampai sana, cuman kesisa gulungan kain hijau aja, basah, dan di atasnya tuh ada bunga melati. Di keesokan harinya, Noval sama Argani minta tolong warga sekitar, bahkan sampai tim SAR juga, buat ikutan turun nyariin Dimas. Tapi tetap aja, 3 hari mereka nyari, itu nggak ketemu jejak Dimas sedikit pun. Bahkan sampai sekarang. Dan yang diingat sama Noval juga Argani, itu cuman pesan dari sesepuh dusun itu. Kalau yang memanggil sudah mengambil, tidak akan dilepas. Anjir. Kecuali ada yang menggantikan. Nah, kenapa si Noval share cerita ini? Karena beberapa hari lalu, dia tuh dapat foto dari warga setempat. Foto upacara yang sama tahun ini. Dan di belakang barisan orang yang antar sesajen, katanya udah berdiri siluet laki-laki dengan wajah yang cukup familiar, tapi matanya tuh ketutup sama daun pandan dan tangannya itu lagi genggam kain hijau. Anjir, jadi bisa dibilang sekarang si Dimas itu tuh jadi kayak semacam tahanannya Nyi Roro Kidul. Iya, entah Nyi Roro Kidul atau kuntilanak hijau atau siapapun, tapi bisa jadi sih sampai kalau misalkan kita percaya sama kata-kata sesepuh dusunnya ya, sampai ada yang menggantikan mungkin. Kalau lawan lo dan Nyi Roro Kidul sih susah lepasnya sih itu. Cerita malam ini tentang kuntilanak, gue tutup ya. Pakai cerita dari kuntilanak yang beda dari yang lain, Nat. Mungkin bisa dibilang itu tuh gabungan dari kedua tingkatan kuntilanak sebelumnya. Gue ada cerita tentang kuntilanak merah kehitaman. Oh, oke. Dan asal lo tahu, kuntilanak ini tuh bisa dibilang quote-unquote ya penguasa dari segala jenis kuntilanak. Wow. Dia ini gak cuma bisa neror atau nyelakain kita doang, tapi bahkan bisa sampai nyuruh sosok setan lain buat ikut neror kita juga. Ini pengalaman setahun lalu dari sebut aja namanya Yeni, yang kebetulan baru aja balik dari rumah neneknya di perbatasan Sukabumi buat ngurus penjualan tanah warisan. Kenapa dia yang ngurus? Soalnya bokapnya itu selaku ahli waris kebetulan udah lama meninggal. Dan dari situlah akhirnya Yeni baru tahu kalau dulu keluarga itu pernah terlibat dalam pesugihan. Nah, Yeni pikir perjanjian pesugihan udah putus. Ternyata belum, Nat. Katanya masih ada satu kutukan lagi yang belum ditagih, bukan ke orang tuanya, tapi ke anaknya, yaitu si Yeni ini sendiri.
Jujur dari lahir, Yeni tuh belum pernah sama sekali dibawa orang tuanya buat ke rumah neneknya ini. Nggak tahu kenapa. Ketemu pun juga nggak pernah. Jadi kali ini pertama kalinya lah dia ke sana dan seorang diri pula sendirian. Udah tuh dengan berbekal alamat yang dikasih sama Pak Aceng, tetangga neneknya ini, Yeni tuh langsung pergilah ke sana. Pas pertama nyampe tujuan, di sana tuh udah berdiri rumah peninggalan neneknya di tengah ladang. Rumahnya tuh dari kayak kayu tua, terus dikelilingin sama pagar kawat berkarat gitu, dan sepi, nggak ada siapa-siapa. Tapi Yeni ngerasa kalau sejak langkah pertama dia masuk ini, udah kerasa kayak padat gitu rasanya, Nat. Dan pas dicoba buka pintu depannya, lampu gantung tuh kayak langsung goyang keras padahal nggak ada angin sama sekali. Terus baru juga hari pertama nyampe, Yeni tuh langsung dikasih dengan suara kayak ada anak kecil ketawa cekikikan lirih dari arah dapur. Oke. Nah karena dari awal perasaannya udah nggak enak, makanya malam itu tuh Yeni mutusin buat tidur di semacam gazebo depan rumah neneknya ini. Gazebo ya kayak gazebo biasa gitu kebuka, dan dia tuh bisa ngeliat lah segala sudut area rumahnya. Tapi ternyata keputusan dia buat tidur di gazebo tuh salah banget, Nat. Karena katanya di tengah-tengah dia tidur, sayup-sayup mata Yeni tuh bisa ngeliat gitu ya. Dia bisa ngeliat jelas kalau jendela rumah yang awalnya ketutup rapat, bahkan kekunci, tiba-tiba kebuka sendiri. Rumah pun tuh kelihatan gelap banget karena listriknya kan emang udah putus kan. Terus nggak tahu ini mimpi atau bukan, tapi di pohon nangka ujung halaman, si Yeni ini bisa ngeliat ada sosok perempuan duduk di ranting, rambutnya ngegantung sampai ke akar, gaunnya sobek, warnanya tuh jadi kayak merah-merah darah gitu, darah kering. Udah tuh kebesokannya Pak Aceng, tetangganya si neneknya ini ya, datang buat jengukin si Yeni. Tapi pas beliau tahu kalau Yeni ini sendirian di rumah dan nggak ada saudara sama sekali, mukanya tuh langsung berubah banget nih si Pak Aceng ini. Di situ Pak Aceng cerita kalau ternyata kakeknya Yeni itu dulu ikut pesugihan namanya Tanah Merah, kayak semacam perjanjian tanah keramat gitu yang konon katanya tuh tumbuh dari darah anaknya sendiri. Sebagai imbalannya, tanah keluarga Yeni tuh jadi subur, nggak pernah kering sama sekali. Tapi ya syaratnya itu, tiap generasi harus nyerahin satu hal, anak sulung, darah murni, atau warisan itu sendiri. Terus Pak Aceng lanjut bilang, bapakmu itu dulu kabur pas kakekmu meninggal, nggak mau jadi persyaratan. Tapi ya yang namanya janji harus ditepati, nggak akan putus meski orang udah meninggal. Yeni masih coba buat kayak nyerna maksudnya apa gitu kan, dia kan nggak ngerti apa-apa kan. Dia masih nggak percaya tuh sama apa yang dibilang sama Pak Aceng. Nah makanya pas ditawarin sama Pak Aceng tidur di rumahnya Pak Aceng aja biar kayak nggak kenapa-napa, si Yeni tuh nolak. Masuk malam kedua, setelah selesai bersih-bersih, Yeni tuh mutusin buat tidur di dalam rumah. Dia tuh nyari kamar yang paling better lah buat bisa dipakai tidur. Dan masih sama, karena nggak ada pencahayaan, makanya Yeni tuh nyiapin lilin ke sudut-sudut ruangan, dihidupin gitu ya, termasuk kamarnya buat tidurnya nyenyak lah. Nah tapi baru juga masuk dan ngunci kamar, tiba-tiba tuh kedengeran ada kayak suara serak gitu Nat. Kayak suara kuku nyakar gitu dari bagian bawah ranjang. Nengoklah Yeni ke bawah kan, ke bawah ranjang itu buat ngintip tuh ada apaan gitu. Pas dilihat di sana udah ada 2 tangan pucet keluar dari celah lantai, kayak gerak cepet banget buat nangkep Yeni. Yeni kaget, dia langsung mundur sambil teriak ketakutan. Tapi dari arah langit-langit langsung muncul suara perempuan kencang banget, cekikar gitu Nat. Suara tuh jadi kayak gak mau kalah sama teriakannya Yeni. Dan entah itu siapa yang ngomong, Yeni tuh bisa denger si sosok cewek ini ngomong kayak, kamu anaknya, berarti kamu gantinya gitu. Udah tuh abis diteriakin ngelengking gitu sama si kuntilanak ini, si Yeni tuh pingsan lah di tempat. Nah sebenarnya Yeni tuh udah kebangun dari pingsannya. Cahaya matahari tuh bikin dia bangun gitu kan, udah pagi kan. Tapi ternyata pun udah pagi, badan dia tuh masih gak bisa gerak. Dia cuma bisa tiduran, matanya tuh bener-bener kayak cuma geter-geter gitu. Terus mulutnya pun juga kaku, gak bisa bersuara. Lo bayangin aja hampir seharian Yeni tuh cuma bisa tiduran aja di lantai kamarnya. Saking dia capeknya, jadi cuma bisa tidur doa gitu sampai selesai. Yeni baru beneran bangun tuh dan bisa gerak di malam ketiga. Giliran dia bangun, Yeni jadi kayak dikurung di kamar. Pintu dan jendela tuh jadi kayak kekunci sendiri. Dan pelan-pelan Yeni tuh coba ngintip lah dari lubang kunci itu. Ini kata Yeni ya, dia tuh bisa ngeliat pintunya tuh emang kayak ada yang nahan dari arah luar. Yang nahan itu sosok perempuan tinggi, kulitnya legam hitam dan melepuh, dan rambutnya tuh kayak merah gitu. Dan lo tau gak Nat, yang lebih ngerinya lagi katanya di belakang sosok cewek ini pelan-pelan muncul kayak sosok-sosok bayangan kecil bermata putih, jalannya ngerangkak, terus kayak ngelolong kayak anjing beneran pengen dikasih makan gitu loh. Anjir. Sambil terus baca doa, baca ayat kursi gitu.
Yeni coba terus kayak ngedobrak jendela kamarnya. Dan syukur banget dobrakan yang keberapa kali itu bisa ngebuka jendelanya lah. Langsung tuh dia lompat keluar jendela, terus langsung lari ninggalin rumah. Yeni tuh beneran gak tahu apa yang kejadian sebenarnya. Dia nekat buat langsung pergi gitu aja buat balik ke rumahnya di malam itu. Pokoknya Yeni tuh lari lah ke rumahnya sampai akhirnya hampir subuh nyampe lah Yeni di rumahnya. Bukannya disambut baik sama nyokapnya, Yeni tuh udah pagi-pagi buta gitu ya sampai rumah. Nyokapnya tuh tiba-tiba nyamperin Yeni dan nanya kayak gini, "Gimana mbak, kamu jadinya ngasih itu tuh ke siapa sekarang?" Nah si Yeni tuh kesel banget lah nyokapnya bilang kayak gitu. Dan dia disuruh kesana sama nyokapnya, berarti kan tujuannya emang buat ini kan, buat jadi kayak tumbal pesugihan kan. Yeni kesel, dia langsung masuk lah tuh ke kamar sendiri dan gak jawab ibunya. Sampai beberapa hari pun dia juga gak ngobrol tuh sama nyokapnya. Tapi emang masalahnya ternyata belum selesai. Yeni tuh jadi kayak selalu dimimpiin di setiap tidurnya. Di mimpi-mimpinya ini, Yeni tuh selalu berdiri di ladang neneknya itu. Dia kayak ngeliat sendiri tuh, diri dia sendiri ya, kayak lagi dikuburin sama dua sosok di sana. Perempuan berkebaya merah sama perempuan berjubah hitam yang lagi ngegali makamnya pakai tangan kosong. Pokoknya kedua sosok ini tuh selalu kayak ngomong kalimat yang sama setiap mimpi. Mereka cuma kasih dua pilihan ke Yeni. Tinggal di sini tuh di rumah neneknya ya. Atau Yeni warisin ke anaknya. Dah, si Yeni tuh kasarannya disuruh kayak milih dua hal itu loh. Dan di setiap bangun tidur pun juga selalu jadi kayak ada bekas cakaran kuku di kakinya. Dan kayak ada tanah-tanah coklat di sekitaran tangan Yeni. Yeni stres banget. Akhirnya dia milih buat balik lagi ke rumah neneknya, buat kayak ngeberesin masalahnya gitu. Singkat cerita akhirnya Yeni balik lagi lah tuh ke rumah neneknya itu. Dan pas dia sampai ke halaman rumah neneknya, di belakang rumahnya neneknya itu ya, ternyata yang dia mimpin tuh beneran jadi kayak kenyataan Nat. Di belakang rumah itu beneran udah kayak ada tanah gundukan yang abis digali gitu, kayak ada liang kubur. Dan beneran kayak baru aja digali. Dan di beberapa sudut liang gitu kayak ada kain kafan putih gitu. Dan gak tahu dapat ide dari mana, tapi yang terlintas di pikiran Yeni tuh tiba-tiba kayak dia langsung mau ngambil kayak potongan kain kafan tadi, digulung barengan sama surat tanah rumah itu, terus dibakar gitu aja sebelum akhirnya dikubur ke salah satu liang kubur di sana. Dan detik itu juga dari dalam rumah itu kedengaran kayak suara gamelan, plus kayak ada asap dari bawah rumahnya gitu ngepul gitu. Gak lama dari situ tiba-tiba suaranya hilang, rumah itu jadi kayak getar, dinding-dinding ngelupas, terus dari kayak balik tembok gitu, satu persatu tuh muka sosok-sosok itu tuh kayak mulai bermunculan gitu. Mata mereka kosong, tapi mulut mereka tuh jadi kayak kebuka ngangang itu. Akhirnya beres itu, Yeni langsung balik lagi lah ke rumahnya, ke rumah dia beneran ya. Dia mulai gak nyaman tinggal bareng sama ibunya, dan akhirnya dia mutusin lah tuh buat tinggal sendiri nyewa apartemen. Ya seenggaknya bisa bikin sedikit lebih tenang lah. Nah kenapa belum sepenuhnya tenang? Karena sejak hari itu, setiap tengah malam, Yeni tuh masih sering banget ngelihat ada bayangan perempuan merah kehitaman gitu berdiri di ujung lorong apartemennya. Dan setiap minggunya posisi kuntilanak merah kehitaman itu makin lama makin deket ke arah kamarnya si Yeni. Anjir, berarti sampai detik ini pun dia masih dihantui ya Muy? Iya, jatuhnya kayak gitu. Kenapa dia gak nyari cara buat ngusir si kuntilanak itu ya? Menurut gua mungkin Yeni tuh mikirnya abis dia udah ngebakar surat tanah itu hilang gitu kutukannya. Nah, tapi ternyata belum. Gue masih kebayang sih. Tadi tuh yang lo bilang ada wanita berjubah hitam dan juga berbaju merah ngegali kuburan dengan tangan kosong tuh, anjing. Gue kalau ngebayangin tuh gue ada di sana malam-malam sendirian, merinding banget sih. Iya, apalagi yang gue dapat cerita itu cerita tentang kuntilanak paling kuat kan Bi. Itu dia. Kayak merah kehitaman kan. Sebenarnya kalau misalnya dipikir-pikir, nggak usah lah kita ketemu sama kuntilanak yang merah kehitaman ini. Kuntilanak putih aja yang katanya nggak sekuat itu aja serem kan? Bener. Gimana kuntilanak yang lain? Itu dia. Dan makanya nih dari beberapa kuntilanak yang gue denger dari cerita lu berdua pun yang gue dapet gitu ya, banyak banget yang gue baru tahu gitu ada bentukan seperti itu. Iya. Mungkin lo punya cerita tentang kuntilanak atau sosok kuntilanak yang orang-orang belum dengar?